He is the super bantamweight champion of the world. He fights out of Santurce, Puerto Rico. He weighs 126 pounds. He is undefeated in his professional career. Introducing Wilfredo Gomez. Victories all by knockout. Wilfredo Gomez, the greatest super bantamweight of all time. Gomez can hit like that. Look at that, almost through the rope. One of the most prolific knockout artists to ever throw lefts. The challenger backing up. He takes the left hand. Gomez back against the rope now. He's in trouble and taking damage and punches from Pintor. Counters back with combinations and Pintor backs on. Pintor got the better of that exchange. Back is on the rope and straight under the nose again. A three-division champion, an icon, with a record 17 title defenses. Wilfredo Gomez, they call him Bazooka because of the firepower. That's it. Fight is over. Halo bro, dalam sejarah tinju profesional ada rekor yang terasa besar karena angkanya dan ada rekor yang terasa abadi karena zamannya telah berlalu. Rekor Wilfredo Gomez termasuk yang keduanya. Ia bukan sekedar catatan statistik, melainkan bukti dari era tinju yang tidak mungkin diulang. Wilfredo Gomez memulai karir profesionalnya dengan 32 kemenangan beruntun. Semuanya berakhir dengan knockout, tidak ada keputusan juri, tidak ada hasil angka, tidak ada kompromi. 32 kali naik ring dan 32 kali lawan tumbang sebelum bel berbunyi terakhir. Dalam konteks tinju modern, pencapaian itu bukan hanya sulit, ia nyaris mustahil. Bukan karena petinju hari ini kurang hebat, melainkan karena tinju telah berubah secara struktural. Sistem promosi, manajemen resiko, kalender pertarungan, hingga perlindungan kesehatan jangka panjang membuat jalur karir seperti milik Gomez tidak lagi tersedia. Rekor itu terkunci oleh waktu. Wilfredo Gomez Rivera lahir pada 29 Oktober tahun 1956 di San Juan, Puerto Rico. Pulau ini telah lama menjadi tanah subur bagi petinju kelas dunia, tetapi pada masa Gomez tumbuh, tinju bukan panggung kejayaan, ia adalah jalan keluar dari keterbatasan hidup. Gomez tidak datang dengan citra teknis halus sejak awal, ia dikenal sebagai pemukul alami, pukulan kirinya tajam, cepat, dan memiliki timing yang mematikan. Ia tidak bertinju untuk mengumpulkan ronde, ia bertinju untuk mengakhiri pertarungan. Ketika ia beralih profesional pada tahun 1974, tidak ada strategi pembangunan citra jangka panjang. Ia bertarung sering melawan siapapun yang tersedia, dan setiap kali naik ring hasilnya sama, lawan jatuh, wasit menghentikan laga, dan nama Wilfredo Gomez mulai dikenal bukan sebagai prospek tetapi sebagai ancaman. Karir profesional Wilfredo Gomez dimulai pada 1974 di sebuah landscape tinju yang hampir tidak memberi ruang untuk berkembang secara perlahan. Petinju muda bertarung sering, terkadang setiap beberapa minggu, dan kekalahan dini bukan aib, melainkan resiko yang harus diterima. Namun Gomez bahkan tidak memberi kesempatan pada sistem untuk mengujinya. Sejak pertarungan pertamanya, ada pola yang segera terbentuk. Gomez tidak menunggu ronde berjalan lama. Ia menekan sejak awal, memotong ring dengan langkah pendek, dan menempatkan lawan dalam jarak di mana pukulan kirinya bisa bekerja. Banyak lawan datang dengan rencana bertahan, tetapi pertahanan itu runtuh bukan oleh satu pukulan spektakuler, melainkan oleh kombinasi presisi tekanan dan timing yang konsisten. Knockout awalnya tidak langsung memicu sensasi nasional. Puerto Rico sudah terbiasa melahirkan petinju keras. Namun ketika angka itu menembus 10, lalu 15, ada perubahan nada. Gomez tidak hanya menang, ia menghapus lawan dari pertarungan. Beberapa KO terjadi di ronde pertama, tetapi banyak pula yang datang setelah lawan terlihat mulai nyaman, saat mereka mengira telah bertahan dari badai awal. Di momen itulah Gomez biasanya menyelesaikan laga. Yang membuat rentetan ini semakin tidak masuk akal adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun petarung yang berakhir di kartu juri. Selama lebih dari 30 laga, Gomez tidak pernah membutuhkan keputusan angka. Ia tidak pernah ditarik keluar dari situasi sulit dengan skor. Setiap malam jalannya sama, entah lawan tumbang atau Gomez tidak menang.
Media lokal mulai menggunakan istilah yang tidak biasa. Ia bukan disebut prospek tetapi fenomena. Lawan-lawan berikutnya tidak lagi datang dengan kepercayaan diri, melainkan dengan kehati-hatian. Namun kehati-hatian itu justru mempersempit ruang gerak mereka. Gomez membaca ketakutan itu, menekan lebih agresif dan memaksa kesalahan. Penting untuk memahami bahwa rekor ini tidak dibangun melalui seleksi lawan yang terlalu lunak. Pada era itu, petinju tidak dilindungi oleh kurva pengembangan karir. Jika seorang petinju terlihat berbahaya, ia justru diuji lebih cepat. Itulah yang terjadi pada Gomez. Setiap kemenangan KO mempercepat langkahnya ke lawan yang lebih tangguh, namun hasilnya tidak berubah. Puncak dari rentetan ini datang pada tahun 1977 ketika Gomez menantang Dong Kyun Yum untuk gelar dunia WBC kelas super bantamweight. Ini adalah momen di mana rekor tersebut seharusnya berhenti. Ia menghadapi juara dunia aktif, bukan petinju pembuka karir. Namun yang terjadi justru memperkuat mitos. Gomez menghentikan Yum di ronde kedua. Knockout ke-32, sabuk juara dunia di pinggangnya. 완전히 몸이 휘청했던 영역은 다운입니다. 다운. 영광진 다운입니다. Di titik itu, rekor ini berhenti tumbuh bukan karena Gomez kehilangan kekuatannya, melainkan karena tingkat lawan dan dinamika pertarungan mulai berubah. Ia akhirnya menjalani laga yang berlangsung penuh, tetapi kerusakan telah selesai dibuat. 32 knockout berturut-turut sejak debut profesional hingga menjadi juara dunia adalah catatan yang berdiri sendiri dalam sejarah tinju. Dalam tinju modern, pencapaian semacam ini terasa hampir fiktif, bukan karena tidak ada petinju dengan daya hancur serupa, tetapi karena sistem tidak lagi mengizinkan sebuah karir berjalan dengan resiko setinggi itu. Apa yang dicapai Wilfredo Gomez bukan hanya hasil dari kekuatan pukulan, melainkan hasil dari keberanian era yang tidak lagi ada. Setelah menjadi juara dunia, Wilfredo Gomez tidak mengalami transisi yang biasa dialami banyak petinju. Ia tidak berubah menjadi petinju aman, ia tidak menurunkan tempo, sabuk juara tidak membuatnya berhenti menghancurkan. Sebagai pemegang gelar WBC kelas super bantamweight, Gomez memasuki fase karir di mana setiap pertarungan adalah ujian legitimasi. Banyak pemukul hebat runtuh ketika menghadapi penantang elit. Gomez justru mempertebal reputasinya. Ia mempertahankan gelar 8 kali dan sebagian besar pertahanan itu berakhir sebelum bel terakhir. Di Puerto Rico, ia tidak lagi dipandang sebagai sekedar juara dunia. Ia menjadi simbol kekuatan nasional. Setiap pertarungannya bukan hanya laga tinju, melainkan peristiwa. Namun, pengakuan internasional sejati baru datang ketika ia mengambil resiko yang jarang diambil juara dominan, yaitu naik ring melawan monster knockout lain yang sedang berada di puncaknya. Wilfredo, se han escuchado declaraciones de que tú piensas invadir la categoría de los pesos pluma. ¿Es cierto eso, Wilfredo? Sí, de hecho tengo mucho problema con el peso. Ya me han garantizado una pelea titular en los pesos pluma frente al coloradito Dani López. Carlos Zarate adalah kebalikan sekaligus cermin Gomez, juara WBC kelas bantam, pemegang rekor knockout mengerikan, dan dianggap oleh banyak pihak sebagai pemukul paling mematikan di kelas ringan. Pertarungan Gomez melawan Zarate pada 1978 bukan sekedar unifikasi tidak resmi, melainkan benturan dua kekuatan yang diyakini tidak bisa bertahan dalam satu ring. Secara teknis, laga ini berbahaya bagi Gomez. Zarate lebih besar secara alami, memiliki jangkauan yang lebih panjang, dan dikenal mampu menghentikan lawan dengan satu kombinasi. Namun Gomez tidak mundur. Ia menekan sejak ronde awal, memaksa Zarate bertarung di jarak yang tidak nyaman. Pukulan kiri Gomez mendarat berulang kali, bukan sebagai haymaker tunggal, tetapi sebagai senjata yang dipasang secara sistematis. Pada ronde kelima, Zarate runtuh. Ia bangkit tetapi kerusakan sudah tak terbantahkan. Wasit menghentikan pertarungan dalam satu malam. Gomez melakukan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh sekedar petinju keras. Ia mengalahkan petinju yang reputasinya dibangun dengan cara yang sama seperti dirinya. Kemenangan atas Zarate mengubah status Gomez secara permanen. Ia tidak lagi hanya disebut sebagai juara dengan rekor KO. Ia diakui sebagai petinju elit dunia, lintas kelas, lintas promosi, dan lintas reputasi.
reputasi. Pertarungan itu adalah bukti bahwa rekor awal karirnya bukan hasil dari kebetulan atau lawan lemah, melainkan cerminan dari kualitas yang sesungguhnya. Setelah laga tersebut, Gomez terus mempertahankan gelarnya hingga akhirnya ia naik kelas dan mengalami kekalahan dari Salvador Sanchez pada 1981. Kekalahan itu sering disalahpahami sebagai titik runtuh, padahal ini terjadi ketika Gomez sudah menguji dirinya di level tertinggi, melawan salah satu petinju paling cerdas dalam sejarah tinju. Namun satu hal yang tidak berubah, bahkan ketika ia tidak lagi menang setiap malam, identitas Gomez tetap utuh. Ia adalah petinju yang selalu datang untuk menyelesaikan pertarungan. Ia tidak pernah membangun karir di atas kehati-hatian. Di fase ini adalah momen di mana teror divalidasi, rekor knockout membawanya ke pintu juara dunia. Tetapi pertarungan melawan petarung seperti Zarate yang memastikan bahwa Wilfredo Gomez memang layak dikenang sebagai salah satu pemukul paling berbahaya yang pernah naik ring. Ketika angka 32 knockout beruntun milik Wilfredo Gomez dibaca hari ini, rekor itu terdengar seperti kesalahan cetak, bukan karena kita tidak lagi melihat petinju dengan daya hancur besar, melainkan karena dunia tinju telah berubah secara fundamental. Apa yang memungkinkan Gomez mencetak rekor tersebut sudah tidak ada. Pada era 1970-an, seorang petinju profesional bisa bertarung belasan kali dalam setahun. Kekalahan bukan akhir dari karir, dan kemenangan tidak selalu dikapitalisasi sebagai aset bisnis jangka panjang. Petinju bertarung untuk membangun reputasi di atas ring, bukan untuk menjaga angka nol di kolom kekalahan. Dalam sistem seperti ini, pemukul alami seperti Gomez diberi ruang, bahkan didorong untuk menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Tinju modern bergerak ke arah sebaliknya, prospek muda dilindungi, matchmaking dirancang untuk memastikan kemenangan angka yang aman, bukan penyelesaian brutal yang beresiko. Promotor, jaringan televisi, dan sponsor memiliki kepentingan untuk menjaga nilai komersial petinju. Knockout tetap dihargai, tetapi kekalahan dini di awal karir dianggap kerusakan permanen. Akibatnya jalur karir yang ditempuh Gomez tidak lagi tersedia. Seorang petinju muda yang mencetak beberapa KO cepat hari ini justru akan diperlambat. Lawan akan dipilih lebih hati-hati, frekuensi bertarung akan diturunkan, bahkan gaya bertarungnya akan diarahkan untuk mengumpulkan ronde, bukan menghancurkan lawan. Perubahan ini bukan kesalahan, ini adalah konsekuensi dari meningkatnya kesadaran akan kesehatan petinju dan nilai ekonomi olahraga. Namun perubahan itu memiliki harga. Rekor-rekor ekstrim seperti milik Gomez menjadi artefak, bukan target. Yang membuat rekor ini semakin mustahil adalah tingkat kompetisi global saat ini. Basis data, video analisis, dan pelatihan modern membuat setiap petinju memiliki rencana cadangan. Di era Gomez, lawan seringkali masuk ring tanpa pemahaman mendalam tentang apa yang akan mereka hadapi. Hari ini itu hampir tidak mungkin, karena itulah rekor 32 knockout beruntun sejak debut profesionalnya bukan hanya sulit untuk dikejar, tetapi tidak relevan untuk dikejar. Tinju modern tidak memberi insentif untuk mencobanya. Sistem tidak lagi menghargai resiko semacam itu. Wilfredo Gomez tidak sekedar mencetak rekor, ia berdiri di persimpangan sejarah. Ketika kekerasan, frekuensi, dan keberanian masih menjadi mata uang utama, begitu tinju berubah, pintu itu tertutup. Dan ketika sebuah rekor membutuhkan dunia yang sudah tidak ada untuk bisa diulang, maka rekor itu pada praktiknya telah menjadi abadi. Bagi generasi tinju hari ini, rekor Wilfredo Gomez sering terdengar seperti statistik dari buku lama. 32 knockout beruntun sejak debut profesionalnya terasa terlalu ekstrim untuk dibandingkan dengan karir modern yang dibangun secara hati-hati. Namun justru disitulah maknanya berbeda. Rekor Gomez tidak menantang petinju masa kini, ia menantang zaman. Ia lahir dari dunia tinju yang mengutamakan keberanian di atas kalkulasi, di mana petinju bertarung sering menerima resiko penuh dan menyelesaikan masalah di atas ring tanpa jaring pengaman bisnis. Dunia itu telah pergi, dan bersama kepergiannya, kemungkinan untuk mengulang rekor
rekor ini ikut menghilang. Wilfredo Gomez bukan petinju tanpa celah, ia kalah, ia terluka, dan ia akhirnya ditundukkan oleh generasi yang berbeda. Namun rekor itu tidak pernah disentuh, bukan karena orang berhenti mencoba, tetapi karena tinju berhenti mengizinkan jalur seperti itu ada. Hari ini ketika seorang petinju muda mencetak beberapa knockout beruntun, sistem akan segera melindunginya. Karir akan diperlambat, resikonya dikurangi, dan reputasinya diamankan. Apa yang bagi Gomez adalah jalan alami, bagi petinju modern adalah sesuatu yang harus dihindari. Itulah sebabnya rekor ini tetap abadi, bukan sebagai tantangan tetapi sebagai penanda sejarah. Sebuah pengingat bahwa pernah ada masa ketika seorang petinju bisa membuka karirnya dengan 32 kemenangan knockout tanpa jeda, tanpa perlindungan, dan tanpa kompromi. Dan selama tinju tetap menjadi olahraga modern dengan struktur bisnis modern, angka itu akan tetap berada di tempatnya, tidak tersentuh, tidak terulang, dan tidak tergantikan. Wilfredo Gomez tidak hanya meninggalkan sebuah sabuk dan kemenangan, ia meninggalkan rekor yang kehilangan dunianya. Dan karena itu, rekor itu akan hidup selamanya. Udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, waca. Is there anybody in here?